Bab 901, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sekretaris Song Qiming, Guang Zichao, sudah menunggu di pintu masuk area villa. Suhu hari ini lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Matahari yang terik menyinari Guang Zichao, dan dahinya dipenuhi keringat. Kemeja putihnya hampir basah kuyup, tapi suasana hatinya sedang bagus. Beberapa hari ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Song Qiming terhadapnya menjadi semakin dekat. Ini berarti dia telah mendapatkan kepercayaan dari sekretaris. Selama dia terus bekerja keras dan teliti di masa depan cerah menantinya. Dan semua ini berkaitan erat dengan Xia Ruofei. Guang Zichao rela menanggung kondisi yang lebih sulit, apalagi menyambut Xia Ruofei di bawah terik matahari. Ketika Xia Ruofei sampai di pintu masuk, Guang Zichao meminta polisi bersenjata untuk mengizinkan mereka masuk dan masuk ke mobil Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata tanpa daya, "Saudara Chao, kami sudah begitu akrab satu sama lain. Benar-benar tidak perlu menungguku di bawah sinar matahari. Jika kamu terkena serangan panas, aku akan mendapat masalah besar." Guang Zichao terkekeh dan berkata, "Bukankah kami memiliki dokter ajaib sepertimu? Apa itu serangan panas belaka? Selain itu, saya tidak berani mengabaikan tugas yang diberikan sekretaris." Xia Ruofei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apapun. Mereka tiba di villa nomor 1 Song Qiming. Kali ini, mereka bertiga menunggu di pintu masuk villa. Untungnya, tidak ada orang sembarangan di area villa komite tetap Dewan Kota. Tiap villa cukup berjauhan satu sama lain, dan terdapat beberapa pohon lanskap di tengahnya untuk menghalangi pandangan, menjaga privasi yang baik. Sebaliknya, jika orang melihat wakil sekretaris komite partai provinsi dan sekretaris Dewan Negara Kota Sanshan sebenarnya berdiri di depan pintu rumahnya bersama istri dan putrinya untuk menyambut seorang pemuda, entah berapa banyak orang akan terkejut. Ruofei. Song Qiming dan Fang Liun menyapa Xia Ruofei dengan hangat. Meskipun Song Wei tidak mengatakan apapun, dia memiliki senyuman lembut di wajahnya. Matanya yang indah dipenuhi kegembiraan saat dia melihat Xia Ruofei. "Paman Song, Bibi Fang, mengapa kamu menunggu di luar pada hari yang panas?" Xia Ruofei berkata, "Saya tidak pantas menerima hadiah sebesar ini." "Kamu adalah dokter putriku, apa yang membuatmu malu?" Song Qiming tertawa. Ayo masuk, di sini terlalu panas." Setelah rombongan memasuki rumah, semua orang duduk di sofa ruang tamu. Pengurus rumah tangga, Xiao Luo, dengan cepat menyajikan secangkir teh untuk semua orang. Song Qiming dan Fang Liun memandang Xia Ruofei dengan penuh harap. "Song Wei tidak pingsan lagi, kan?" Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. "Tidak, tapi baru 3 hari sejak aku pingsan." "Saya tidak tahu apakah," jawab Fang Liun. "Liun, karena Ruofei sudah menyiapkan obatnya, seharusnya tidak ada masalah." Song Qiming melambaikan tangannya. "Saya akan memeriksa denyut nadinya lagi." Xia Ruofei tersenyum. Oke. Wei, cepat pergi ke sisi Ruofei untuk memeriksanya." Fang Liun berkata dengan tergesa-gesa. Song Wei berdiri dan duduk di samping Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, "Aku harus merepotkanmu." Xia Ruofei tersenyum dan meletakkan jarinya di pergelangan tangan mulus Song Wei. Meskipun Song Wei sudah duduk di bangku kuliah tahun keempat, dia belum pernah punya pacar. Terakhir kali, Xia Ruofei memeriksa denyut nadinya dan bahkan mencubit pipinya untuk memberi obat, tetapi dia tidak sadarkan diri dan tidak dapat merasakan apapun. Kali ini, dia benar-benar terjaga. Seorang pria muda meraih pergelangan tangannya, dan wajah Song Wei memerah. Dia merasakan jari-jari Xia Ruofei sedikit hangat. Disentuh olehnya adalah suatu kenyamanan naluriah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Xia Ruofei. Mata Xia Ruofei sedikit tertutup dan dia terlihat sangat serius. Matahari bersinar masuk dari jendela samping. Dari sudut pandang Song Wei, dia bisa melihat tampilan samping wajah Xia Ruofei. Seolah-olah ada halo samar di sana. Seorang pria menjadi paling menarik ketika dia fokus. Song Wei penasaran dengan Xia Ruofei, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Dia baru sadar setelah beberapa detik. Wajahnya sedikit panas dan dia segera membuang muka. Untungnya, semua orang di ruang tamu memandang Xia Ruofei dengan gugup dan tidak menyadari sedikit kehilangan ketenangan Song Wei. Tentu saja, Xia Ruofei tidak memperhatikan ekspresi Song Wei.
Dia sangat fokus merasakan denyut nadi Song Wei. Xia Ruofei memperhatikan fenomena aneh. Terakhir kali dia merasakan denyut nadi Song Wei saat dia tidak sadarkan diri, itu normal, tapi Xia Ruofei bisa merasakannya sedikit lebih tenang. Namun, hari ini, ketika Song Wei bangun, Xia Ruofei merasa denyut nadinya normal. Padahal, bisa dikatakan dia sangat sehat. Setelah Xia Ruofei memberi Song Wei solusi semangat bunga hati, dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, Xia Ruofei tahu bahwa ramuan dari roh bunga hati dapat digunakan untuk mengatasi racun aneh ini. Namun, Xia Ruofei lebih tertarik pada racun itu sendiri, jadi dia berharap bisa mengetahui lebih banyak melalui pengobatan Tiongkok. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Dengan keterampilan medis yang diajarkan sendiri oleh Xia Ruofei, dia tidak dapat mendeteksi apa yang salah dengan Song Wei. Xia Ruofei menghela nafas dalam hatinya. Saat dia hendak menarik tangannya, tiba-tiba dia mendapat inspirasi. Adegan dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggambar rune di udara di ruang peta roh muncul di benaknya. Bab 902. Tidak ada tempat untuk bersembunyi bagian 2. Jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki, apakah dia akan menemukan sesuatu? Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri. Ketika Xia Ruofei memikirkan hal ini, dia segera fokus dan tenang. Dia perlahan melepaskan kekuatan spiritualnya dari jari-jarinya dan perlahan-lahan menjelajahi meridian Song Wei. Energi spiritual pada awalnya tidak terlihat, jadi Song Wei tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Namun, dia merasa Xia Ruofei membutuhkan waktu lama untuk memeriksa denyut nadinya. Bahkan para dokter Tiongkok kuno berjanggut putih pun tidak membutuhkan waktu lama seperti dia. Namun, Xia Ruofei tidak menarik kembali tangannya. Dia tidak berani bergerak dan duduk dengan kaku di sofa. Saat mereka memeriksa denyut nadinya, tubuh mereka semakin dekat satu sama lain. Song Wei bahkan bisa merasakan nafas Xia Ruofei. Dia merasakan wajahnya terbakar dan ingin memutar tubuhnya. Xia Ruofei tidak menyadari rasa malu Song Wei. Dia benar-benar tenggelam dalam dunia baru. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa dia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya dengan cara ini. Setelah mentalitasnya memasuki meridian Song Wei, itu seperti kamera holografik. Segala sesuatu yang terdeteksi kembali ke pikiran Xia Ruofei dan diagram meridian yang tidak lengkap pun terbentuk. Dia bisa melihat aliran qi dan darah di tubuh Song Wei, ukuran meridian yang dilaluinya, dan apakah ada tertundanya di setiap meridian. Xia Ruofei kemudian memperkuat situasi ini dengan teori pengobatan Tiongkok yang telah dia pelajari sendiri. Banyak keraguan yang dia miliki di masa lalu tampaknya telah hilang. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok juga berharap untuk menilai kondisi pasien dari naik turunnya denyut nadi. Bagaimana hal ini bisa dibandingkan dengan penglihatan batin? Langsung Xia Ruofei terhadap qi dan sirkulasi darah pasien agar lebih langsung dan akurat. Xia Ruofei benar-benar tenggelam dalam penemuan baru ini. Dia secara tidak sadar membandingkan pengetahuan pengobatan Tiongkok yang dia pelajari sendiri dengan apa yang dia lihat melalui kekuatan spiritualnya. Sederhananya, Song Wei telah menjadi alat pengajaran Xia Ruofei. Song Qiming, Fang Liun, dan yang lainnya memperhatikan Xia Ruofei dengan gugup. Mereka semua juga gugup. Mereka merasa Xia Ruofei membutuhkan waktu lama untuk merasakan denyut nadinya. Dia kadang-kadang mengerutkan kening dan bersantai. Kadang-kadang, dia bahkan berseri-seri dengan gembira. Ekspresinya sangat bervariasi. Untungnya, Xia Ruofei direkomendasikan oleh Master Song. Song Qiming dan Fang Liun mempercayainya. Jika tidak, mereka mungkin salah memahami maksud Xia Ruofei. Namun, semakin lama Xia Ruofei memeriksa denyut nadinya, mereka menjadi semakin cemas. Mungkinkah kondisinya sangat rumit, dan rencana pengobatan yang mereka pikirkan sebelumnya mungkin tidak efektif? Kalau tidak, mengapa Xia Ruofei berada dalam posisi yang sulit? Mereka khawatir dan cemas, tetapi mereka tidak berani mengganggu Xia Ruofei. Mereka hanya bisa menunggu di samping. Xia Ruofei tersesat dalam lautan teori pengobatan Tiongkok. Dia baru sadar setelah sekian lama. Dia dengan cepat mengabaikan perubahan yin dan yang, 5 elemen, dan esensi dan mulai memeriksa tubuh Song Wei. Xia Ruofei memusatkan perhatiannya pada racun licik itu dan dengan cepat membuat penemuan baru. Jiwanya dapat merasakan ada beberapa partikel hitam kecil yang mengambang di meridian Song Wei. Mereka mengikuti aliran qi dan darahnya.
Banyak juga partikel hitam kecil yang menempel di meridiannya, terutama di meridian jantung Shaolin tangan. Ada banyak partikel hitam kecil ini. Sekitar setengah dari dinding bagian dalam meridiannya telah berubah menjadi hitam. Xiao Wofei juga memperhatikan bahwa partikel hitam sepertinya berkembang biak. Dia bahkan melihat salah satu partikel hitam terurai menjadi dua, dan kedua partikel itu perlahan tumbuh lebih kuat dengan menyerap qi dan energi darah. Akhirnya aku menemukanmu. Xiao Wofei berkata pada dirinya sendiri. Bahkan peralatan medis paling canggih pun tidak dapat mendeteksi racun tersebut, begitu pula banyak dokter terkenal Tiongkok. Namun, di bawah kekuatan spiritual Xiao Wofei, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Setelah Xiao Wofei menemukan ini, dia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mempengaruhi partikel hitam. Xiao Wofei menyadari bahwa ketika dia membungkus partikel hitam dengan kekuatan spiritualnya, dia dapat menggerakkannya dan mengubah lintasannya. Ini berarti bahkan tanpa kelopak bunga hati roh, Xiao Wofei masih bisa menghilangkan racun yang menyusahkan ini. Namun, kekuatan spiritual Xiao Wofei saat ini masih jauh dari cukup dan terdapat terlalu banyak partikel hitam. Oleh karena itu, meskipun dia mengetahui prinsipnya, dia tidak akan menggunakan metode bodoh seperti itu. Namun, Xiao Wofei tidak puas hanya dengan menemukan racunnya. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan racunnya, dia masih bisa mengeluarkan beberapa partikel hitam. Kekuatan spiritual Xiao Wofei membungkus selusin partikel hitam dan mengedarkannya melalui meridian Songwei. Segera, mereka melewati meridian di pergelangan tangannya dan dikeluarkan dari tubuh Songwei oleh Xiao Wofei. Pada saat ini, Xiao Wofei menghela nafas lega dan menarik kembali jarinya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada titik hitam yang hampir tidak terdeteksi di ujung jari Xiao Wofei. Itu sangat kecil sehingga hanya seukuran jarum ketika puluhan jarum dikumpulkan. Xiao Wofei ingin mempelajari racunnya, jadi dia mengambil beberapa sampel. Dia tahu bahwa begitu dia mulai menggunakan obatnya, racun di tubuh Songwei akan hilang secara perlahan. Setelah racunnya dihilangkan, akan sulit untuk menemukan sampelnya lagi. Racun ini tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak berbau. Bahkan instrumen modern dan pengobatan tradisional Tiongkok yang telah diwariskan selama ribuan tahun tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Ia bahkan memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Xiao Wofei sangat tertarik dengan semua ini. Setelah mengumpulkan sampel, Xiao Wofei melepaskan kekuatan spiritual yang membungkus partikel hitam. Setelah partikel hitam terlepas dari pengekangannya, mereka dengan cepat memasuki tubuh Xiao Wofei. Jika Xiao Wofei tidak memiliki kekuatan spiritualnya, racun hitam akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, dia akan menjadi seperti Songwei dan yang lainnya. Dia akan mulai pingsan dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Namun, Xiao Wofei tidak khawatir sama sekali. Begitu racun masuk ke dalam tubuhnya, dia segera membungkusnya dengan kekuatan spiritualnya dan mengendalikannya hingga area yang sangat kecil di sekitar jari-jarinya. Itu tidak menimbulkan masalah sama sekali. Bahkan jika dia mengambil langkah mundur, bahkan jika dia benar-benar terinfeksi racun yang mengerikan ini, dia hanya perlu mengkonsumsi larutan kelopak bunga hati untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, Xiao Wofei masih sangat percaya diri. Melihat Xiao Wofei menarik tangannya, Fang Liun bertanya dengan cemas, Wofei, bagaimana situasinya? Apakah kondisinya menjadi lebih rumit? Song Qiming bertanya dengan prihatin. Xiao Wofei tahu bahwa mereka khawatir karena dia terlalu lama memeriksa denyut nadinya. Dia merasa bersalah tetapi segera tersenyum percaya diri dan berkata, Paman Song, Bibi Fang, jangan khawatir. Semuanya terkendali. Racunnya hanya menyerang meridian jantung Shaolin tangan Song Wei. Itu sebabnya Song Wei pingsan sebelumnya. Song Qiming tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira. Wofei, kamu mendeteksi racun itu? Song Wei juga tidak percaya. Bahkan rumah sakit 301, yang memiliki begitu banyak peralatan kelas dunia, tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Bagaimana Xiao Wofei benar-benar bisa mendeteksi racun yang seperti mimpi buruk baginya? Xiao Wofei tersenyum dan mengangguk. Meskipun racunnya sangat licik, saya masih beruntung menemukannya. Pada titik ini, Xiao Wofei berhenti dan mengeluarkan botol porselen kecil dari tasnya. Sekarang saya tahu penyebab penyakitnya. Saya lebih percaya diri dalam pengobatannya.
Dia memberikan botol kecil itu kepada Song Wei dan berkata, ada 15 pil yang saya buat di sini. Minum 1 pil sehari. Kondisi Anda akan membaik setelah pengobatan pertama. Anda tidak akan mengalami koma lagi. Setelah 3 kali pengobatan berturut-turut, racunnya akan hilang seluruhnya. Bab 903. Membedakan Qiu Hao dari dokter ajaib Xia. Song Wei tanpa sadar mengambil botol porselen kecil itu. Dia terkejut sekaligus khawatir. Bibirnya bergetar ketika dia berkata, Ruo Fei, aku. Bisakah aku benar-benar sembuh total? Song Qiming dan Fang Liun merasa sedikit pusing karena kejutan besar itu. Ruo Fei, kami tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata Fang Liun cepat. Xia Ruo Fei tersenyum dan berkata, Bibi Fang, sama-sama. Selain itu, kita hanya akan mengetahui efek sebenarnya setelah Song Wei meminumnya beberapa saat. Ruo Fei, kamu membuat obatnya sendiri. Itu akan baik-baik saja, Song Qiming berkata dengan penuh semangat. 2 hari yang lalu, ketika dia melapor ke Panatua Song di telepon, dia juga menyebutkan bahwa dia ingin Xia Ruo Fei mentraktir Song Wei. Panatua Song diucapkan dengan acuh tak acuh, karena Xia kecil sudah bergerak, kamu tidak perlu khawatir lagi. Song Qiming memahami bobot kata-kata Panatua Song, jadi dia memiliki kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Xia Ruo Fei. Xia Ruo Fei tertawa dan berkata, Paman Song, kamu menganggapku terlalu tinggi. Ngomong-ngomong, aku akan mengirimimu obat untuk pengobatan berikutnya dalam waktu setengah bulan. Hal utama adalah pil ini tidak mudah dibuat, dan beberapa tanaman obat relatif jarang. Selain itu, saya harus melakukan beberapa penyesuaian formula berdasarkan kondisi Song Wei setelah pengobatan pertama, jadi saya belum membuat obat apapun. Faktanya, 50 pil sudah siap, tetapi Xia Ruo Fei tidak dapat memberi kesan pada Song Qiming dan yang lainnya bahwa pil itu mudah dibuat. Racunnya sendiri sangat sulit untuk diatasi. Bahkan rumah sakit terbaik, peralatan tercanggih, dan dokter Tiongkok terkenal tidak dapat berbuat apa-apa. Sudah di luar imajinasi orang biasa bahwa Xia Ruo Fei bisa menghadapinya. Jika tidak sulit sama sekali dan dapat diselesaikan dengan mudah, itu akan sangat mengejutkan. Baiklah, terima kasih, Ruo Fei, kata Song Qiming penuh terima kasih. Ngomong-ngomong, jamu yang kamu pakai pasti sangat berharga bukan? Biaya. Xia Ruo Fei memegang tangannya dan menyela Song Qiming. Paman Song, Panatua Song adalah jenderal lama yang paling saya kagumi ketika saya masih di Angkatan Darat. Anda juniornya, dan Anda memiliki reputasi yang baik di Barat Daya. Itu sebabnya aku menginginkannya. Anda dan saya tidak perlu membicarakan uang. Selain itu, beberapa obat tidak bisa dibeli dengan uang. Itu benar, Song Qiming tidak lagi memiliki kesan menteri provinsi. Dia sangat berterima kasih kepada Xia Ruo Fei. Dia bahkan berkata setengah bercanda, dalam hal senioritas, saya adalah cucu dari kakak laki-laki Song, jadi kita harusnya berteman di generasi yang sama. Kurasa akulah yang memanfaatkanmu terakhir kali kamu memanggilku Paman Song. Guangxi Chao hampir berteriak karena terkejut. Orang biasa akan tertawa dalam tidurnya jika mereka bisa menyebut seseorang seperti Song Qiming sebagai Paman Song. Namun, Master Xia berada pada level yang sama dengan Sekretaris Song. Jika itu masalahnya, dia harus memanggilnya Paman Xia. Xia Ruo Fei tidak bisa menahan tawa. Paman Song, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku tidak mempunyai hubungan darah dengan Panatua Song. Kami hanya akan melakukan urusan kami sendiri. Kalau tidak, Song Wei harus memanggilku Paman. Betapa tidak nyamannya saya. Wajah Song Wei sedikit memanas dan dia berkata dengan ekspresi malu-malu, apa hubungannya ini denganku? Wei, kamu harus memanggilnya Paman Ruo Fei, Song Qiming tertawa. Jangan. Aku seumuran dengan Song Wei, jangan membuatku terdengar tua. Xia Ruo Fei berkata dengan cepat. Song Wei tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Dia dengan cepat melirik ke arah Xia Ruo Fei dan kemudian menunduk untuk melihat botol porselen yang berisi harapannya. Matanya yang indah menunjukkan sedikit kemegahan. Fang Liun memutar matanya ke arah suaminya dan berkata, Panatua Song, kita di depan anak-anak. Kamu tidak bertingkah seperti orang yang lebih tua. Song Qiming tersenyum seperti anak kecil, pemandangan yang langka. Seorang pemimpin setingkatnya jarang menunjukkan emosinya di wajahnya, tapi dia sangat bahagia hari ini.
Fang Liun memutar matanya ke arah Song Qiming sebelum bertanya, Ruo Fei, apakah ada hal yang perlu saya perhatikan saat meminum obat ini? Ya, segera beritahu kami. Song Qiming dengan cepat berkata, ini adalah obat yang sangat berharga. Jangan disia-siakan karena tidak menggunakannya dengan benar. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tidak ada hal istimewa yang perlu diperhatikan, tapi yang terbaik adalah meminumnya setelah makan. Ingat, sekali sehari. Jangan mengambil terlalu banyak. Pada titik ini, Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, jika dia masih pingsan setelah minum obat, berikan Song Wei setengah botol obat yang saya tinggalkan terakhir kali. Ada proses dalam pengobatannya, dan pingsan adalah hal yang normal selama periode ini. Anda tidak perlu terlalu gugup. Xia Ruofei mengetahui dengan jelas kondisi racun di tubuh Song Wei. Pada awal pengobatan, ketika dia tidak mengonsumsi banyak kelopak bunga hati roh, racun tersebut mendatangkan malapetaka di meridian jantung Shaoyin tangannya. Mungkin saja dia pingsan 1 atau 2 kali. Namun, seiring bertambahnya asupannya, racunnya perlahan-lahan dihilangkan. Seiring berjalannya waktu, Song Wei secara alami tidak akan pingsan lagi. Xia Ruofei khawatir Song Qiming dan yang lainnya akan gugup, jadi dia memberitahu mereka. Baiklah. Fang Liun berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun nasihat medis, Xia Ruofei sangat sederhana, dia masih mengingatnya dengan sepenuh hati. Ekspresi gugupnya membuatnya tampak seperti sedang menghafal rumus ilmiah yang sangat rumit. Bab 904. Membedakan Qiu Hao dari Dokter Ajaib Xia bagian 2. Selama itu melibatkan anak-anaknya, semua orang tua di dunia sama-sama gelisah. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, Song Wei, obatku dapat menghilangkan racun dan juga memulihkan tubuhmu. Jadi, setelah 3 kali pengobatan, dalam keadaan normal, racun tidak hanya akan hilang, tetapi makronis dan nyeri haid ringan juga harus disembuhkan pada saat yang bersamaan. Wajah cantik Song Wei menunjukkan sedikit rasa malu, diikuti dengan ekspresi terkejut. Dia menutup mulutnya dan berkata, bagaimana kamu tahu? Bukankah aku sudah memeriksa denyut nadimu? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, pengobatan Tiongkok sangat mendalam. Kadang-kadang, ini bahkan lebih akurat daripada pengobatan barat. Jika Xia Ruofei hanya mengatakan bahwa dia menderita mak kronis, Song Wei mungkin berpikir bahwa orang tuanya telah bertemu tentang hal itu sebelumnya. Namun, rasa sakit saat menstruasi tidak begitu terasa. Dia bahkan belum menceritakan hal itu kepada ibunya. Meskipun tingkat rasa sakitnya berada dalam batas toleransinya, tetap saja terasa sedikit tidak nyaman setiap kali terasa sakit. Mulut Fang Liun terbuka lebar karena terkejut. Dia menatap Song Wei dengan bertanya-tanya. Song Wei tersipu dan mengangguk. Fang Liun berkata dengan gembira, Ruo Fei, sepertinya mata Song tua itu sangat tajam. Keterampilan medis Anda jauh lebih baik daripada para master medis Tiongkok itu. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa Wei Wei menderita mak kronis. Mengenai rasa sakit saat menstruasi, Fang Liun secara alami mengabaikannya. Bagaimanapun, Guangxi Chao dan sopir sang tua ada di dalam kamar. Gadis-gadis itu pemalu, jadi bagaimana dia bisa terus melunak? Xia Ruofei tersenyum. Jika itu adalah penyakit mak kronis, saya rasa para dokter terkenal Tiongkok itu tidak dapat melihatnya. Hanya saja perhatian mereka terfokus pada racun tanpa nama itu. Untuk penyakit kronis yang tidak serta-merta membahayakan nyawa Anda, jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan mengambil hati. Itu tidak sama. Mereka bilang pengobatan barat mengobati kepala dan kaki, tapi pengobatan Tiongkok mempertimbangkan gambaran besarnya. Song Qiming berkata, ini berarti keterampilan medismu lebih baik dari mereka, Ruo Fei. Mereka telah mengundang begitu banyak dokter, tetapi tidak satupun dari mereka dapat melihat apapun. Di sisi lain, kedatangan Xia Ruofei memberi harapan mereka akan kesembuhan. Oleh karena itu, Song Qiming menjadi marah ketika memikirkan dokter-dokter terkenal itu. Namun, alasan mengapa Xia Ruofei dapat secara akurat menilai kondisi fisik Song Wei dan mendeteksi keberadaan racun adalah karena kekuatan spiritualnya. Jika dia hanya mengandalkan denyut nadinya, keterampilan medis Xia Ruofei saat ini tidak sebaik dokter medis Tiongkok yang berpengalaman. Namun, kekuatan spiritual Xia Ruofei seperti senjata ajaib. Sepertinya dia memiliki kemampuan eksternal dalam mempelajari pengobatan Tiongkok. Lagi pula, tidak ada dokter yang memiliki kondisi unik seperti Xia Ruofei, yang dapat melihat
meridian internal tubuh manusia dengan begitu jelas. Seiring berjalannya waktu, keterampilan pengobatan Tiongkok Xia Ruofei pasti akan meningkat pesat. Penampilan santai Xia Ruofei telah meningkatkan kepercayaan diri keluarga Song Qiming. Liun, bisakah kamu pergi ke dapur dan melihat apakah Luo kecil sudah menyiapkan makan siang? Kata Song Qiming. Baiklah, Ruofei, duduklah dan ngobrol sebentar. Aku akan pergi memeriksa dapur. Kata Fang Liun buru-buru. Sulit bagimu, Bibi. Kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ingatlah untuk mengeluarkan sebotol Maotai milikku yang berharga dan berumur 30 tahun. Aku ingin minum-minum bersama Ruofei sore ini, Song Qiming menambahkan. Aku tahu. Minum saja tehmu. Fang Liun melirik Song Qiming dan berkata. Biasanya, dia cukup ketat terhadap minuman Song Qiming. Namun, suasana hatinya sedang baik hari ini, jadi dia tidak terlalu peduli dengan minuman Song Qiming. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan Maotai yang sudah lama disayangi Song Qiming dari lemari anggur. Song Qiming menunda jadwal kerjanya di sore hari dan menghabiskan sore hari dengan minum bersama Xia Ruofei. Bahkan Guangxi Chao dan sopirnya, Zhang Tua, disuruh oleh Song Qiming untuk duduk dan minum. Dalam kata-kata Song Qiming, tidak ada pekerjaan yang diatur pada sore hari. Salah satunya adalah seorang sopir, dan yang lainnya adalah sekretaris. Mereka hanya perlu minum sedikit dan kembali beristirahat. Fang Liun dan Song Wei juga memanggang Xia Ruofei beberapa kali dengan anggur merah. Xia Ruofei memiliki toleransi yang baik terhadap alkohol, jadi dia secara alami menenggak minumannya. Song Qiming dan yang lainnya mengacungkannya. Botol Maotai habis dengan sangat cepat. Ketika Song Qiming hendak membuka sebotol Maotai biasa lainnya, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Song, cicipi bar perusahaan kami. Apakah kamu memiliki kilang anggur di bawah perusahaanmu? Song Qiming tercengang. Sekretaris, Ruofei adalah pemegang saham utama kilang anggur Dingfeng di kota kami, yang juga memproduksi anggur 8 Dewa Mabuk, sela Guangxi Chao dengan cepat. Pakan. 8 dewa anggur. Song Qiming mau tidak mau berkata dengan heran, anggur ini sangat terkenal di Provinsi Tenggara. Jadi, Ruofei, kamulah bosnya. Xia Ruofei tertawa. Ini hanya bisnis kecil. Bagaimana itu bisa menarik perhatianmu, Paman Song? Itu bisnis besar. Kata Song Qiming sambil tersenyum. Saya telah melakukan penelitian beberapa hari terakhir ini, dan meja-mejanya pada dasarnya diisi dengan anggur 8 Dewa Mabuk Anda. Setelah Song Qiming menjabat, ia mulai melakukan penelitian di berbagai distrik dan kabupaten di kota Sanshan. Tentu saja, dia akan makan di bawah. Sekarang, banyak tempat di Provinsi Tenggara menggunakan 8 Dewa Mabuk sebagai anggur resepsi resmi mereka. Ini karena harganya jauh lebih murah dibandingkan Maotai Wuliangye tradisional yang terkenal, tapi rasanya cukup enak. Banyak peminum tua bahkan mengira bahwa rasa anggur 8 Dewa Mabuk sama sekali tidak kalah dengan Maotai Wuliangye. Saat ini, standar penerimaan resmi sangat ketat, dan situasi makan dan minum sepenuhnya terkendali. Dalam keadaan seperti itu, anggur Drunken Eight Immortals yang murah dan berkualitas baik tentu saja sangat populer. Song Qiming melanjutkan, saya telah meminum 8 Dewa Mabuk Anda di beberapa distrik. Itu sangat bagus. Saya akan mencobanya lagi hari ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Song Paman, 8 Dewa Mabuk milikku berbeda dengan yang dijual di pasaran. Anda akan tahu kapan Anda mencobanya. Mata Song Qiming berbinar. Itu artinya, ini pasti lebih baik daripada anggur yang dijual dalam jumlah besar. Dia bertanya. Xia Ruofei tertawa. Tentu saja. Anggur yang baik harus diserahkan untukku, bos. Ruofei, setelah kamu menyebutkannya, bahkan aku ingin mencobanya. Song Wei mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Ya. Mari kita semua minum sedikit. Mari kita lihat apakah Ruofei sedang membual. Fang Liun menimpali. Guangxi Chao dan sang pilot, tidak berani melontarkan lelucon seperti itu. Mereka hanya duduk di samping dan memandang Xia Ruofei dengan iri. Bahkan Sang Tua, yang telah bersama Song Qiming selama bertahun-tahun, merasa iri karena dia bisa bercanda dengan keluarga sekretaris begitu saja. Xia Ruofei berdiri dan berkata, semuanya, harap tunggu. Aku akan mengambil anggur. Setelah itu, Xia Ruofei keluar dari villa, pergi ke Mercedes-Benz miliknya, dan membuka bagasi.
Setelah menghalangi pandangan semua orang dengan tubuhnya, Xia Ruofei mengeluarkan 2 toples kecil 8 dewa mabuk dari luar angkasa. Dia membelinya dari kilang anggur Dingfeng dan menambahkan sedikit kelopak bunga hati. Dari segi waktu, anggur ini juga lebih lama dari 8 dewa mabuk 5 bulan yang dijual di pasar. Selain itu, kelopak bunga hati roh juga ditambahkan, sehingga sudah pasti merupakan anggur kesehatan terbaik di dunia. Xia Ruofei menutup bagasi dan membawa 2 toples kecil berisi 8 dewa mabuk tanpa label ke ruang makan. Kemudian, di hadapan semua orang, dia membuka segel tanah liat pada salah satu toples. Tiba-tiba, aroma anggur yang sangat kaya dan memabukkan memenuhi restoran. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Song Qiming bahkan mengungkapkan ekspresi mabuk. Tidak ada yang berbicara selama beberapa saat, jelas-jelas terpana oleh aroma anggur. Song Qiming baru sadar setelah beberapa lama. Dia segera berseru, "Ruofei, anggur ini terlalu harum. Cepat, cepat, biarkan aku mencobanya." Guang Zichao segera berdiri dan mengambil toples anggur dari Xia Ruofei. Dia menuangkan anggur ke dalam botol kecil baijiu dan kemudian menuangkan segelas untuk Song Qiming. Dia lalu menuangkan segelas kecil untuk Fang Liun dan Song Wei. Dengan sangat cepat, gelas semua orang terisi dengan 8 dewa mabuk. Song Qiming dengan tidak sabar mengangkat gelasnya dan berkata, "Ayo, ayo, ayo, kita pergi bersama." Bab 905. Keputusan Song Qiming. Song Qiming mendecakkannya setelah meminum anggur putih di gelas kecil. Kemudian, dia menutup matanya sedikit dan menunjukkan ekspresi mabuk. Guang Zichao dan yang lainnya juga terkesan. Apalagi Fang Liun dan Song Wei, yang biasanya tidak minum anggur putih, juga terpesona oleh kekayaan rasa anggur setelah menyesapnya. Setelah beberapa lama, Song Qiming menghela nafas dan berkata, "Anggur yang enak. Ruofei, tak disangka aku telah menjaga Maotai yang berusia 30 tahun itu harta seperti karunia. Saya tidak menyangka anggur yang diproduksi oleh kilang anggur Anda sendiri telah mencapai tingkat seperti itu. Menurutku itu tidak kalah dengan persetujuan Maotai itu. Menurutku anggur 8 dewa mabukmu luar biasa." Xia Ruofei terkekeh dan berkata, "Paman Song, anggur ini hanya ada beberapa toples. Saya sudah menyimpan semuanya." Berbeda dengan Drunken Eight Immortals yang banyak dijual di pasaran. Tidak ada bandingannya. Baik itu skala atau fondasinya, kilang anggur kami masih jauh dari kilang anggur nama kilang anggur yang besar. Song Qiming tertawa dan menunjuk ke arah Xia Ruofei. "Berpikir jernih. Saya yakin jika kalian terus melanjutkan, tidak akan butuh waktu beberapa tahun bagi 8 dewa mabuk Anda untuk menjadi merek terkenal di Tiongkok. Kalau begitu aku harus mengandalkan restu Paman Song." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Xiao Cao, tuangkan kami anggur," kata Song Qiming. "Tadi hanya ada keinginan Maotai, jadi saya harus meminumnya secukupnya." "Tidak perlu meminumnya sekarang, aku harus minum beberapa gelas lagi dengan Ruofei." Guang Zichao segera berdiri dan menuangkan anggur untuk semua orang. Setelah makan, toples anggur seberat 2 pon Xia Ruofei hampir kosong. Song Qiming sedang dalam suasana hati yang baik dan ingin minum lebih banyak, tetapi Xia Ruofei segera berhenti. Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat lagi menyimpan minuman kerasnya dan dia harus menyimpan toples lainnya untuk dia minum perlahan di masa depan. Song Qiming memproduksi dan merasa akan sia-sia jika meminum anggur yang begitu enak sekaligus. Bagaimanapun, dia sudah banyak mabuk hari ini, jadi dia menyerah. Sebenarnya, Xia Ruofei masih jauh dari cukup minum, tapi dia tahu bahwa Song Qiming hampir selesai. Suara Song Qiming meninggi, dan dia membuat beberapa gerakan tangan yang besar saat berbicara. Seorang pemimpin tidak akan melakukan hal ini secara normal. Xia Ruofei tidak ingin minum terlalu banyak saat pertama kali mereka minum bersama, jadi dia membahas akhir sesi. Setelah makan, Song Qiming menarik Xia Ruofei ke ruang tamu untuk membuat teh agar semua orang bisa sadar. Song Wei beristirahat sebentar setelah makan dan minum pil pertama sesuai saran Xia Ruofei. Xia Ruofei duduk sebentar. Mengingat Song Qiming banyak minum dan perlu istirahat sore itu, dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Song Qiming segera meminta Guang Zichao untuk memanggil tim sopir dan meminta mereka mengirim 2 sopir untuk mengirim Xia Ruofei kembali. Faktanya, alkohol di siang hari tidak mempengaruhi Xia Ruofei sama sekali. Namun, dia tidak bisa mengemudi di bawah pengaruh alkohol di depan sekretaris, jadi dia tidak menolak niat baik Song Qiming. Kompleks komite partai kota tidak jauh dari area villa komite tetap.
Tak lama kemudian, kedua pengemudi itu sampai di villa nomor 1 dengan mobil. Xia Ruofei mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Song Qiming dan naik Mercedes-Benz miliknya sendiri. Seorang pengemudi dari komite kota mengendarai Mercedes-Benz miliknya, dan pengemudi lain mengendarai mobil kosong di belakang mereka. Peternakan Taoyuan lebih terpencil sehingga setelah mereka menurunkan Xia Ruofei, pengemudinya dapat langsung kembali ke kota. Keluarga Song Qiming mengirim mereka ke pintu secara pribadi. Hal ini membuat kedua pengemudi terdiam, terutama pengemudi yang mengemudikan Xia Ruofei. Ia pun lebih berhati-hati dan jarang menginjak rem. Dia mengemudi dengan sangat lancar. Setelah mengantar Xia Ruofei pergi, Song Qiming merasa sedikit mengantuk dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk tidur. Dia membiarkan Guangxi Chao dan Sang kembali beristirahat dan memberi mereka libur setengah hari. Guangxi Chao ragu-ragu sejenak, lalu mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan suara rendah, "Sekretaris, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Ini tentang Xia Ruofei." Song Qiming tertegun sejenak, lalu ekspresinya kembali normal. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Mari kita bicara di ruang kerja." Guangxi Chao ingin melaporkan kepada Song Qiming tentang apa yang terjadi di West River Moon Club hari itu. Dia ragu-ragu. Bagaimanapun, hari itu hanya konflik verbal. Tidak perlu melaporkan masalah sekecil itu kepada sekretaris. Tapi hari ini, dia merasakan betapa Song Qiming sangat menghargai Xia Ruofei. Selain itu, Xia Ruofei memperlakukan Song Wei, yang membuatnya lebih penting bagi Song Qiming. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk melaporkannya. Keduanya datang ke ruang kerja. Song Qiming duduk dan menunjuk ke kursi di seberangnya. "Duduk dan bicara, apa masalahnya?" Guangxi Chao duduk dan menenangkan dirinya. Dia dengan cepat mengatur kata-katanya dan berkata, "Sekretaris, ketika Ruofei dan saya sedang makan di 11 Jiangyu hari itu, anak dari wakil menteri yang di Departemen Organisasi, Yang Jianren, mengalami konflik verbal dengannya karena kotak itu." Kata-kata yang Jianren tidak terlalu baik pada saat itu. Song Qiming mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Ceritakan padaku detailnya." Guangxi Chao menceritakan kepada Song Qiming semua yang dia lihat dan dengar di West River Moon Club. Song Qiming tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Guangxi juga tidak berani bersuara. Dia duduk di kursi dan memandang Song Qiming. Setelah beberapa lama, Song Qiming bertanya, "Tahukah kamu Yang Jianren ini? Bagaimana biasanya dia?"